Tuan rumah Ustadz Haji Baihaqi beserta sekeluarga, kita doakan beliau selalu diberikan kesehatan, bertambah-tambah karunia Allah, bertambah-tambah keberkahan, bertambah usia, bertambah rezeki. Tambah apa lagi? Tambahi seorang. Amin ya rabbal alamin. Pak Nuryadi, Pak Muhtar, lah tuan-tuan guru nang lain, Ustadz Juwana, Masya Allah sehat sidin. Bubuhan penerbangan, alhamdulillah sudah mendarat dengan selamat. Buat penerbangan Maulid Habsyi dari grup Bibarkatil Mustafa Queen. Oh, guru-guru agama. Ya, alhamdulillah. Luar biasa syair-syairnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat dan juga seluruh relawan Baiman 2. Mana suaranya? Baiman 2 mana suaranya? Lanjutkan. Banjarmasin Baiman. Lanjutkan. Barasih wan nyaman. Baiman 2. Tambahi lagi. Tambahi lagi. Tambahi suara. Saya satu. Jamaah rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dikumpulkan dalam sebuah majelis yang mulia, yaitu majelis peringatan hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu majelis Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kita dengan penuh kasih sayang. Siapapun yang hadir malam ini di majelis ini, dimanapun suara daripada syair-syair maulid bisa didengarkan, mudah-mudahan juga mendapatkan keberkahan dari peringatan manusia hari kelahiran manusia mulia, Khatimul Anbiya wal Mursalin, sehingga rumah tangga kita ruhoi rahayu, rumah tangga kita rukun damai, anak-anak tumbuh dengan sempurna, nang lalakian babinian sama aja. Tetapi kemudian mereka tumbuh menjadi generasi nang dibanggakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah. Oh, jamaah. Sampai jam berapa kita? Sampai subuh. Sarapian jauh boleh kenal dulu. Sedikit tapi marikit lah, mudah-mudahan penuh hikmah. Tadi hanya raja kami lawan Guru Zainal Arifin ini di majelis tadi juga di ya di Albima situ lah. Mampaul Zikri. Ya, Mampaul Zikri. Alhamdulillah. Ya, malam ini dua ronde malam ini. Mulai pagi tadi sudah peringatan Maulid. Ya, makin ke ujung ini makin terlapis-lapis. Tapi itu adalah tanda cinta. Hadirnya kita di sini tanda cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setiap anak yang lahir, ujar Nabi, itu dalam keadaan fitrah. Nah, jadi beliau mengingatkan kita semua dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang ulun bacakan di awal, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya berserah diri. Fitrah itu artinya suci, hanifan musliman. Jadi Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, dalam pandangan Islam, siapapun yang lahir, bayi itu adalah dalam keadaan muslim dan muslimah. Nah, yang menjadikannya lain daripada yang lain adalah yuhawidani au yunasirani, itu adalah fa'abawaihi. Nah, siapa yang menjadikannya
Agama-agama itu tidak lain dan tidak bukan adalah orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi seorang Yahudi, seorang Nasrani, atau seorang Majusi penyembah api. Nah, dalam konteks ini artinya dalam pandangan Islam itu siapapun yang lahir, bayi itu bersih. Islam tidak mengenal ngarannya dosa warisan. Lah, tidak ada yang namanya dosa warisan di dalam Islam. Warisan harta ada, ya lah. Warisan rumah, harta, benda ada dalam Islam. Yang mewarisi adalah keturunannya, anaknya, cucunya, istri dan saudara-saudaranya. Tapi kalau dosa itu tidak dikenal. Dosa warisan. Mun di agama lain itu kan ada dosa warisan. Ya lah. Nah, nyaman dalam Islam ini kan. Mun di sebelah itu dosa diwariskan. Bahayakan itu. Nah, oleh karena itu bersyukur kita. Jamaah rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim ini, orang tua kita muslim dan muslimah, ibu kita adalah seorang muslimah, abah kita seorang muslim yang taat, sehingga kita hari ini beragama Islam. Alhamdulillah. Pernah ada yang membayangkan kuitan kita tuh lain Islam? Kira-kira kada duduk di sini pian? Janganlah. Kecuali hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita bersyukur, ucapkan terima kasih gasan kuitan kita nang masih hidup, nang sudah meninggal dunia, jangan kada ingat doakan mereka. Karena asbab mereka lah kita ini menjadi seorang muslim. Kita tidak minta kita ini lahir sebagai seorang muslim. Kita ini tidak minta ya dilahirkan dari orang tua yang taat, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita barataan sehingga kita ini muslim barataan insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan keislaman kita itu dibuktikan dengan semakin taat kepada Allah. Ya, hakikatus syukri ziyadatut ta'ah. Hakikat tertinggi daripada kesyukuran adalah makin taat. Dapat hidayah, alhamdulillah. Dapat rezeki melimpah, alhamdulillah. Dapat anak, alhamdulillah. Nyaman kita ini hidup pas-pasan Bapak Ibu lah. Secara pas. Hendak nukar mobil, pas ada duitnya. Hendak nukar rumah, pas ada duitnya juga. Nah, pas-pasan hidup, alhamdulillah. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mengambil ibrah daripada kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus perhatikan setiap kelahiran itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah di sana. Ada tanda-tanda kekuasaan Allah dalam setiap kelahiran anak Bani Adam. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, jangan sia-siakan anak-anak kita nih nang kericikan nih, nang halus-halus nih lah, nang rati kelambu nih ya. Generasi terbaik Kota Banjarmasin ke depan insyaallah. Oleh karena itu jaga mereka, sekolahnya jaga baik-baik, kesucian dirinya jaga baik-baik. Kebahagiaan luar biasa bagi orang tua itu adalah ketika anak tuh bersanding mempelai laki-laki, mempelai pria, mengikat misakon galiza, mengikat ikatan yang abadi dalam sebuah misakon galiza, perjanjian yang agung, dua-duanya hanifan musliman, dua-duanya suci bersih. Itu kebanggaan luar biasa bagi orang tua. Oleh karena itu kita syukuri. Nah, jamaah rahimakumullah, banyak cerita tentang kelahiran baginda Nabi. Ulun hendak bertakun lawan pian. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun apa?
Tahun gajah. Ya. Tahun warik misalnya. Anda kan tahun gajah, apa? Tahun kalau inilah apa tuh? Apa? Cina. Nah, ada tahun tahun macan, tahun ayam, harimau. Nah, oleh karena itu pakai tanggalnya itu jangan binatang. Nah, jangan tahun gajah. Tetapi tahunnya yang jelas. Tahun berapa? 571 Masehi. Nah, ya. 12 April 571 Masehi. Namun tahun gajah tuh kira-kira sionya Nabi itu sio gajah. Nah, jadi karena tak kesebalah pemahaman kaum muslimin. Jadi tahunnya adalah tahun 571 Masehi. Memang ada peristiwa peristiwa Abraha menyerang Ka'bah dengan pasukan gajahnya. Tetapi itu tidak dijadikan. Makanya dalam Hayatus Sahabah dan berbagai macam kitab yang menjadi rujukan dalam kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sirah Nabawiyah misalnya, Syekh Syafiyuddin Al-Mubarakpuri menuliskan di situ, ya jelas, ya apa saja yang terjadi saat itu. Kemudian dalam Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Muhammad Al-Ghazali, dalam pembukaannya disebutkan di situ bahwa kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diikuti dengan berbagai macam peristiwa yang luar biasa. Di antaranya adalah runtuhnya singgasana kekuasaan Persia, runtuh. Yang kedua, api abadi sesembahan orang Majusi padam, mati, padahal kada pernah padam. Kemudian bulan terbelah dua. Kemudian banjir besar menghantam singgasana kekuasaan Romawi. Itu peristiwa-peristiwa fenomena alam yang mengiringi kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ujar Muhammad Al-Ghazali dalam Sirah Nabawiyah itu bahwa peristiwa-peristiwa ini menandakan lahirnya seorang manusia agung, yaitu Nabi akhir zaman, Khatimul Anbiya wal Mursalin. Di antara sekian banyak Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi, maka Rasulullah adalah Khatimul Anbiya. Habis sudah Nabi, kada ada lagi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku Nabi, itu sama dengan Nabi palsu. Ada yang umpat kah? Kemudian ada yang mengaku Nabi pian umpat kada? Kada. Itu paslo itu. Ya, palsu. Karena tidak ada lagi Nabi setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani, yang wajib kita percayai, ya kelahirannya, kehadirannya dan dakwahnya di muka bumi untuk menegakkan syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah yang hafal 25 nabi dan rasul? Jamaah? Oh jamaah? Adakah yang hafal 25 nabi dan rasul? Angkat tangan bang. Angkat tangan yang hafal. Ada hadiah nih dari Haji BHK. Tambahan tadi 50.000. Masih ada sisa kah? Masih ada sisa aja. Anda harga 100.000 25 nabi rasul. Adakah yang bisa angkat tangan? Di bawah, di belakang adakah? Belum berdiri. Ayo silakan, Bu. Ya tadi Iya kalau kena melihat pangulon. Adam, Idris, Nuh, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Ibrahim, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Zakaria, Yahya, Isa, dan akhir Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Ada kanang tahun yang tertinggal apa? Alhamdulillah. Ada yang tertinggal kah?
Tak tinggal Yunus Jar. Kenapa tuh? Iya, ayo kata Bapak. Sebuting lagi tak tinggal tadi apa nang tahu? Potong 10.000. Ayo, Bapak nak tahu. Tadi nang memadahi Yunus tak tinggal mana? Yunus kah? Ulang kak. 50.000, 50.000. Itu ada lawan rezeki duitnya. Ada lawan rezeki duitnya. Tenang. Alhamdulillah. Sebuting lagi tak tinggal tadi. Ada yang tahu kah? Sudah. Ada lagi yang tak tinggal sebuting tadi. Kenapa aja lah Pak. Iya. Terima kasih Ibu. Selamat. Ada yang tertinggal dari sebuting. Musa. Ya. Dapat siapa? Pak Wali Kota yang Alhamdulillah, barakallah. Habib Alwi tadi balom ya, Bang. Yuk sama-sama yuk. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Hud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Aisyah, wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Apa lagi Pian? Ini kada dilaguakan hanya hafal banyak neng. Ya, alhamdulillah. Nggih. Nyamun dihafal kada ingat aja Bang, tapi mau dilakukan ingat aja insyaallah. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, tanda cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi dan Rasul adalah kita tahu pinandu, paling kada kita tahu ceritanya, kisahnya tahu, sehingga kita cinta. Amun bapak dah cinta tapi kada bisa menjawab, itu nengarannya cinta palsu. Cintanya palsu. Ada juga aspal asli tapi palsu. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ayo, ini ulun ingatakan nih, salah satu rukun iman loh. Ya, percaya kepada Nabi dan Rasul. Ini tolong dikisahkan lawan kekanakan kita. Tolong diceritakan. Jangan sampainya tahu lawan sehari ini aja. Jangan sampainya tahu lawan siapa? Ipin Upin. Jangan inya hanya tahu kisah ya Ipin Upin. Ya, Power Rangers, Satria Baja Hitam. Nah, tapi kisah Nabi dan Rasulnya kada tahu. Makanya di antara hikmah peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kita makin cinta dengan Nabi dan Rasul. Cinta yang paling utama kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang paling utama kita dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cinta mati sudah. Ya, cinta mati. Mudah-mudahan kita bisa ziarah ke makam beliau. Amin. Mudah-mudahan kita diringankan langkah kaki kita untuk melaksanakan haji dan umroh. Kemudian bersilaturahim, berziarah ke makam manusia mulia di Makkah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Ini bapak vaksin pakaian. Ini wah ini bapak vaksin di puskesmas itu vaksin paling bagus. Mun ulun semalam Sinovac Cina. Nih berataan nih Sinovac berataan nih. Lah. Nah, nang kalau wah ini pian vaksin di puskesmas itu nang Pfizer. Dan sebagian AstraZeneca, AZ. Itu paling bagus lah. Nah, paling bagus. Itu nang diterima oleh Saudi, kemudian anak umroh. Amun Sinovac nih kada diterima. Bahasa saya pulang ya lo. Mun Sinovac nih. Ya. Tapi mana digabung boleh juga sini Sinovac, sini Pfizer. Atau sini Sinovac,
sini AstraZeneca, Cina lawan Jerman main dalam awak, luar biasa kelahinya. Nah jadi jamaah rahimakumullah, tanda cinta kita kepada baginda Nabi adalah kita tahu kisah hidup beliau. Itu sudah banyak dikisahkan oleh para alim ulama kita, guru-guru agama kita, ya, di majelis-majelis, di peringatan-peringatan Maulid Nabi SAW, dan di banyak kesempatan kita hafal. Tapi alangkah baiknya kita juga baca kitab Sirah Nabawiyahnya. Atau yang paling induk adalah Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Itu induk daripada kisah cerita tentang Sirah Nabawiyah. Atau Hayatus Sahabah Haikal, boleh. Atau Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakpuri, itu adalah juara 1 penulisan sejarah Nabi. Orang India, Pakistan, ya. Itu nomor 1 waktu kompetisi yang dilaksanakan oleh Raja Saudi. Jadi Syekh Syafiur Rahman itu sangat lengkap, kalau pian baca luar biasa. Kita membaca itu Bapak dan Ibu rahimakumullah. Kalau kita khatam membaca Sirah Nabawiyah, begitu pian umroh, begitu pian haji, itu rasa apa ngarannya, oh inikah kisahnya, oh inikah kisahnya, oh ini kisahnya, luar biasa. Khusyuk benar kita kalau kita hafal sejarahnya itu. Dan pada saat kita berziarah itu kita bertemu, oh ini di Gua Hira, oh ini di Taif, kayak ini pang kisah Taif, ya kan? Oh ini pang kisah di Tabuk, oh ini pang kisah di Mina, ya. Oh ini pang kisah di Musdalifah, oh ini pang kisah di berbagai macam tempat, termasuk di Raudhah, di Makkah, Madinah, di Masjidil Haram, ya, kemudian di Masjid Nabawi dan sebagainya. Jadi kalau kita hafal kisahnya dulu kekanakan ini, atau dikisahkan oleh guru-guru, maka ketika kita menjalaninya itu lain, beda kisahnya. Kita bujur-bujur seperti menapaki jejak kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tempat umroh kah? Daftar, daftar, niatlah. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan tancapkan niat dulu. Mudah-mudahan di peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah ini, Allah langkahkan kaki kita, Allah ringankan kaki kita, Allah buka rezeki kita. Mudah-mudahan kita bisa berziarah ke makam baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah. Oh jamaah. Yang kedua, ujar habar pian cinta lawan baginda Nabi. Tapi apakah pian tahu siapa ke siapa keluarga beliau? Nah, ini pertanyaan pulang. Ada yang tahukah siapa abahnya? Abdullah bin Abdul Muttalib. Mamanya siapa namanya? Siti Aminah binti Wahab. Lalu kemudian paman beliau siapa namanya? Kakek beliau siapa namanya? Nini beliau siapa namanya? Hah? Nini Sidin siapa? Hai halo. Nah 50.000 jar pulang. Kai Sidin siapa? Abdul Muttalib. Nininya siapa? Nini Nabi siapa? Jamaah. Oh jamaah. Ujar habar pian cinta lawan baginda Nabi. Aminah Abdul Wahab Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid itu istri Nabi, baginda Nabi SAW. Siapa? Hah? Syaibah bin Hashim kah Hisham? Salah membaris nih. Itu dari jalur Abdul Muttalib. 50.000. Ya. Nini Nabi dari jalur ibu siapa? Fatimah bin Ammar. Ya, Ammar Kamro kah? Beb, Ammar Kamro, Beb. Oh, sama. Ya, alhamdulillah. 50.000 pulang. Alhamdulillah. Masya Allah.
Ini kita Saya tahu. guru agama kah? Cocok banar. Tapi nya hafal, berarti cinta lawan baginda Nabi. Nah, ini masalahnya lah. Artinya alhamdulillah toh. Ilmu, pengetahuan, bacaan kita alhamdulillah malam ini berbuah. Mudah-mudahan kita tergolong dari kalangan orang yang didoakan oleh baginda Nabi menjelang akhir hayat beliau. Di samping an-nisa ummati ketika Abu Bakar babisik lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menjelang di akhir hayat beliau. Nabi mengatakan, ya, ashabi, sahabatku, ya. Lalu baparak, ya, termasuk juga sahabat yang lain. Lalu kemudian beliau mengatakan, ya, bu, selain ashabi, yaitu saudaraku, ya, saudaraku. Ujar bagi Abu Bakar, ya Rasulullah, bukankah aku ini saudaramu? Lah, ya Nabi, nanti di akhir zaman ada orang yang cinta dengan aku, kada pernah berjumpa denganku, tapi ia cinta lawan aku. Itu nangaranya saudara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu umat akhir zaman. Nah, mudah-mudahan kita ini masuk ke dalam ahli, ya, keluarga daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah rahimakumullah. Bagian terakhir jam 10, ya. 35 menit sudah jam 10. Tadi setengah 10 kurang 5 menit. Ini jam 10 sudah. Berarti setengah jam lebih sudahlah. Nah, bagian terakhir. Bagian terakhir. Mari sama-sama kita buktikan tanda cinta kita dengan hadir di majelis maulid. Kemudian tanda cinta kita yang paling utama adalah kita tegakkan ajarannya. Kemudian yang paling utama lagi adalah kita hidupkan sunnah-sunnahnya. Jamaah. Oh jamaah. Betapa banyak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini yang bisa kita praktekkan. Tetapi betapa banyak juga sunnah-sunnah baginda Nabi yang kita tinggalkan. Apa aja sunnah Nabi dalam tubuh kita? Ayo. Dalam tubuh kita. Sunnah-sunnah baginda Nabi. Bersiwak. Kemudian panjangin jenggot. Oh, bidadari bergantung. Ya. Insyaallah bidadari yang ada aja dulu. Ya. Apa lagi? Bercelak mata. Terus potong kuku. Nah, kemudian potong rambut. Jangan rambut tuh acak-acakan. Ya, panjang boleh tapi rapi. Ya, Nabi disurbannya. Nah, kemudian apa lagi? Ya. Wangi-wangi. Ya, wangi-wangian. Apabila datang ke majelis, ke masjid, pakai baju nang hanyar. Jangan nang habis main bola langsung sembahyang. Kasihan kawan di sebelah. 3 hari kada ditapas. Nah, pakai yang terbaik, harum-haruman, sunnah Nabi itu. Apalagi Bapak Ibu? Sunnah yang lain dalam tubuh kita. Sudah tadi. Sudah. Utas. Nah. Apa ngarannya? Khatam. Ya. Utas. Cincin. Tapi cincinnya cincin besi Nabi. Lain ngapun kita nih kan bawa ada anunya. Apalagi Bapak Ibu? Sunnah-sunnah Nabi. Senyum. Tabassam. Ya. Tabassamu li akhika shadaqatan. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Nah, nyaman banget tuh bersedekah. Ya, kurehing ya karena sedekah. Asal jangan lawan tiang listrik aja, kurehing. Labar dibawa ke Sambang Lihom situ. Ya.
Tersenyum, wajah penuh ceria ketika bertemu dengan saudara adalah bagian dari sunnah terbesar juga dalam kehidupan kita. Belum yang lainnya banyak. Habib Ali tadi memadahkan, menurut Habib Umar bin Hafiz dan juga para habaib kita yang ini anak berangkatan, kalau ini ke Yaman lah, ke Hadramaut, ini haul Habib Tahir. Nah, beliau itu dalam sholat itu menghitung ada 1000 lebih sunnah dalam sholat. Dalam sholat itu, ujar sidin, dalam sholat itu tidak kurang dari 1000 sunnah. Coba sembahyang kita, sembahyang yang ada ya kalau lah. Nah, apa bacaan hati, gerakan dan lain sebagainya, ya, bertakbir kayak ini kah, takbirnya, atau nang kayak ini kah, ya, macam-macam toh. Jangan masa takbir aja biar ada ilmunya toh. Nah, oleh karena itu, ayo kita pelajari sama-sama, hidupkan, hiasi tubuh kita ini dengan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Belum lagi akhlak, perilaku dan lain sebagainya. Ketika bertemu, assalamualaikum. Jawabnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah juga. Mun kakanakan weh ini atau pian berteleponan. Nah, halo. Amunnya Islam bujur, assalamualaikum. Kalau kita tahu memang pembicaranya adalah kita ini menelpon sesama muslim, ya kan? Assalamualaikum. Kakan-kakan ini menyebut tamuan tuh, nah, hai, ya, halo, ya. Kada lagi nah assalamualaikum tuh. Nah, ayo ingatkan kakan-kakan kita, termasuk juga kita. Amun bertamuan, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Lah, oleh karena itu sederhana sebetulnya menghiasi tubuh kita, menghiasi kehidupan kita dengan menghidupkan sunnah baginda Nabi SAW. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ya, hafal bertaan ya. 50.000 orang di mukanya ya pulang. Ye. 50.000 je. Mulai tadi sudah menjawab kada dibari-bari lagi. Alhamdulillah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah, dia adalah cinta dengan Nabi. Wa nahya sunnati faqad ahabbani. Siapa nang cinta lawan aku ujar baginda Nabi, maka dia bersama-sama denganku nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa nabina wa syafina wa maulana Muhammad. Jamaah rahimakumullah. 3 hal tadi sudah lu sampaikan. Bagaimana kelahiran seseorang. Ini kesimpulan. Tidak ada dosa warisan dalam Islam. Seorang anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Ya. Yang kedua, ingat akan rukun Islam, rukun iman, yaitu cinta kepada, percaya kepada Nabi dan
Rasul. Kita harus hafal 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani, wajib kita percayai. Termasuk juga kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW. Yang ketiga, tanda cinta. Nah, tanda cinta tadi, ya kan? Kita tahu silsilah beliau, kita hafal riwayat beliau, kita tahu cerita kehidupan beliau, ya, dan sebagainya, sampai semua tadi sudah rujukan kitab-kitabnya sudah ulun padahkan. Itu yang bagian ketiga. Karena kalau kita sudah cinta kepada baginda Nabi, mudah-mudahan beliau juga mencintai kita dengan sepenuh hati, dan kita semua berikhtiar betul. Mudah-mudahan kita suatu saat bisa bertemu di dalam mimpi dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum pertemuan sesungguhnya nanti di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Itu kesimpulannya. Mudah-mudahan bisa diingat, bisa diamalkan, menghidupkan sunnah harian kita, di tubuh kita, dan perilaku dan kehidupan kita. Kira demikian, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Minta halal minta ridha, lawan pian barataan, lawan nang tuha, ulun meminta maaf, meminta ampun, lawan nang anum, ulun memohon maaf. Apa pantunnya tadi? Pinang anum barundun-rundun. Pinang anum barungkap-rungkap, pinang tuha barundun-rundun. Kepada nang anum ulun minta maaf, kepada nang tuha ulun meminta ampun. Hadanallahu ya kemajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.